Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi pada podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan pada segmen Bincang Cerita Ramadan. Sebelumnya kita mau perkenalan diri terlebih dahulu nih. Saya Alvin Nursani sebagai Duta Mandawangi 2023 Divisi Multimedia. Dan saya Irana Calisa Ramadhani, Duta Mandua Banyuwangi 2023 Divisi Lingkungan. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman di rumah sekalian? Pasti sehat bukan? Tentunya kita semoga diberi kelancaran dalam menempuh bulan puasa ini dan selalu diberi kesehatan serta selalu dalam perlindungan Allah SWT. Nah, kali ini kita nggak sendirian aja nih. Kita ditemani oleh rekan kita yang mau berbincang-bincang tentang seputar Ramadan. Nah, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak. Saya Bima Priyotomo, Duta Mandawangi 2023 Divisi Pendidikan, dan rekan saya Ubud Mahna Tulistisan, Duta Mandawangi 2023 Divisi Kebudayaan. Bicara seputar Ramadan, gimana nih antusias kalian dalam awal bulan Ramadan ini, terutama hari keempat ini? Buat Bima dulu nih, gimana kayaknya? Ya, pastinya kita semua menyambut bulan Ramadan ini dengan riang gembira dan perasaan yang sangat senang sekali. Di hari keempat ini saya sudah belajar yang banyak. Dalam artian kita belajar bagaimana pembiasaan kembali puasa-puasa yang dulu kita udah pernah buat ataupun pernah kita lakukan. Nah, sekarang kita biasakan lagi. Mungkin dari Dumapi Uhud. Untuk saya juga sangat merasa senang untuk menyambut bulan Ramadan ini karena saya bisa lagi merasakan kumpul bersama keluarga dan kembali bercerita-cerita bersama keluarga saya. Untuk 4 hari ke belakang ini kalian udah ngapain aja nih? Kegiatan kalian? Baik, untuk saya yang pertama pastinya hari pertama itu sangat antusias. Bagaimana kita terawih pertama kali, puasa pertama kali, sahur pertama kali, pastinya kita kayak excited banget nih. Kalau ini hari pertama kita, ini hari pertama puasa di tahun ini, dan pastinya kita juga pasti sangat hangat dari keluarga, dari teman-teman maupun dari lingkungan rumah kita. Mungkin bisa dari Dumapi Uhud. Selain itu juga saya biasanya untuk mengisi hari-hari saya itu dengan mengaji atau dengan mencari takjil untuk menunggu waktu maghrib agar kita tidak merasa menunggu lama. Kayak ngabuburit gitu ya? Ya, benar. Ya, kita juga suka sih gitu nyari takjil gratisan gitu ya. Kelihatan ya Kak, kalau Kakak ini suka cari takjil. Iya. Mungkin dia kayak lalu-laluan gitu di perempatan. Ya, apalagi kan cari sambil sekolah gitu kan sekarang di Ramadan kasihan gitu ya Kak ya. pakai seragam baru pulang gitu waktu ngabuburit. Kasihan orang-orang Kak, bukan. Apalagi sekarang kan biasanya banyak sekali orang yang jualan di pinggir-pinggir gitu kan, kita bisa sambil mampir-mampir memilih-milih. Oh iya, kayak membeli makanan gitu ya. Kalau aku sih lebih suka gratis-gratis. Bisa aja sih Kak. Kalau kegiatan yang biasanya dilakukan Ramadan sebelumnya nih apa saja? Sampai hari raya gitu. Ya, kalau saya mungkin kalau malam nih kita terawih, kita main-main sama teman-teman kampung kita tadarus bersama, dan pastinya juga makan takjil-takjil yang diberi oleh tetangga-tetangga kita. Dan pastinya sangat seru sekali di mana kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita waktu kecil, kita bisa bergurau bersama, saling saling interaksi lah pastinya kita juga gitu Kak. Kan kemarin
ada apa namanya pandemi ya, masih ada sedikit pandemi sama Ya. sekarang kan beda kan. Untuk perbedaannya itu apa yang Yang kalian udah iya rasakan? yang kalian rasakan? Mungkin dari Ruth dulu. Kalau saya waktu pandemi itu kan banyak liburnya di rumah ya. Iya. Jadi di rumah itu bisa dengan tadarus waktu subuh itu selesai sholat subuh itu bisa tadarus bersama teman-teman dan kumpul-kumpul lagi bersama mereka. Kayak jalan-jalan pagi gitu ya. Iya. Seru itu Bang. Oh. Mungkin kalau Kak Iren atau Kak Alvin gimana nih kalau pagi-pagi ataupun malam-malam habis sahur atau habis buka itu gimana kegiatannya? Kalau aku tidur sih. Berarti nggak sholat ya kak? Oh, ya bangunnya buat Gimana sholat nih? aja bangunnya. Oh, setelah sholat tidur lagi mungkin? Iya, kan tidur buat nambah pahala juga. Oh iya. Tapi bukan gitu lah. Oh beda konsep ya. Tahun ini harus lebih produktif. Amin amin. Kalau saya habis subuh biasanya jogging. Wih, nggak capek Iya, Kak? enggak Kalau capek. juga. Enggak capek. Karena itu siangnya tubuh itu langsung fit kak. Maksudnya Biasanya itu ya kita kalau tidur terus biasanya kan setelah sholat kita tidur terus bangun ngelihat jam berapa masih nunggu buka puasa kan lama. Kayak capek gitu Iya, ya. jadi ya dari pagi itu kita sudah harus produktif meskipun Ramadan, meskipun pada bulan Ramadan. Jadi awalnya itu jogging dulu, habis itu kan mandi. Nah setelah mandi itu kan masih jam-jam sebelum duhur ya. Itu saya biasanya scroll YouTube. sosmedan gitu Ya ya. kalau pas liburan ya ini. TikTok. Iya. Kan Ramadan kali ini kita kan sekolah ya kan kak. Iya. Terus menurut kakak ini efisien apa enggak sih? Oh, bagi saya sangat-sangat efisien karena kita dengan berkumpul dengan teman, menerima pembelajaran dan mengikuti kegiatan-kegiatan dengan belajar itu pastinya menambah pahala kita ya kan ya. Bagaimana kita belajar juga puasa kan pastinya kita juga mendapat lebih banyak pahala daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan tentunya juga kalau kita kumpul dengan teman nih kan pastinya kayak nggak kerasa waktu itu kak, kayak cepet banget. Jadi kayak kalau kita puasa dengan dan juga kita sekolah, kita berkegiatan dengan teman-teman lainnya pastinya nggak akan kerasa puasa itu kak. Kalau kumpul-kumpul dengan teman kan biasanya ngibah gitu kan ya. Kalau puasa itu kira-kira Batal sah nggak apa sih nggak? kak? Iya. Mungkin ini lebih ke cewek-cewek ya kak ya. Mungkin. Oh iya, gimana nih Demam Tidur? Kalau membatalkan itu kayaknya enggak, tapi kan dengan bergibah biasanya kan membuat lebih senang Gitu ya kak? biar tidak terasa kalau kita puasa gitu. Gak kerasa pahalanya habis. Potong. Iya, iya gara-gara gibah. Tapi kayak seru banget gak sih kak kalau puasa terus kumpul teman-teman. Tapi kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa terpengaruh dari teman-teman obrolan ataupun gibah itu kak. Jadi mungkin buat teman-teman sebisa mungkin kita stop dulu gibahnya dan juga kita lebih ke produktif aja sih gitu. Nah kalau apa namanya yang masih punya pacar nih kak, itu apa diputusin dulu apa lanjut di bulan puasa apa gimana? Gimana nih kak Hud? Gimana nih? Kayaknya sementara putus dulu. Oh berarti dipending ya kak? Putus Iya. dulu nanti nyambung lagi. Iya, lebaran. Setelah hari raya. Iya. Hari raya minta maaf buat balikan. Off dulu ya, off dulu 1 bulan nanti Iya. dilanjut atau enggak gini kak, kalau pagi sampai siang putus nih, nah, malam Iya, sampai subuh waktu buka. waktu buka baru kembali lagi itu mungkin bisa alternatif. Kalau enggak pintar-pintar kalian lah gitu. Ya itu cuma setan aja yang buat. Kalau boleh tahu apa sih yang kalian rindukan waktu puasa ini? Yang paling dirindukan? Kalau saya belanja takjil. Takjil lagi ya kak? Iya, Lagi-lagi takjil. Iya. Mungkin besok bisa buka stand takjil kak. Iya, bisa. Kenapa kak suka banget takjil itu? Karena kan dengan jalan-jalan itu kan melihat pemandangan-pemandangan jalan luar, lihat orang lain yang lalu lalang itu sangat seru sekali. Jadi kayak ngisi waktu aja sih Iya. gitu.
Kalau di desa ataupun daerah kakak itu takjilnya gimana? Maksudnya tempatnya atau pasar takjil lah gimana? Biasanya kalau di bulan Ramadan itu di daerah saya ada pasar yang mini gitu loh buat Kayak pasar tumpah gitu ya kan? takjil saja. Jadi kita untuk menunggu waktu maghrib bisa ke situ lagi, ke situ untuk belanja. Itu yang jualan orang-orang situ atau gimana kak? Mungkin emang orang asli situ dan juga waktu bulan Ramadan berjualan apa emang tiap hari jualan? Waktu Ramadan saja biar menambah penghasilan gitu. Oh, di sisi lain kita ambil positifnya kalau bulan Ramadan itu menambah pendapatan lain daripada dan juga kita bisa memanfaatkan itu untuk buka stand bazar. Mungkin teman-teman juga bisa menyiasatinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik maupun berjualan gitu. Mungkin Kak Alvin nih yang suka banget Suka jualan toh. Nah, kita kembali lagi nih Kak ke bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Gimana nih Kak kalau kita sudah puasa tapi tidak menunaikan ibadah sholat? Gimana? untuk itu mungkin pastinya disalahkan ataupun dilarang oleh agama, di mana sholat dan puasa itu dua kewajiban yang berbeda. Jika kita melakukan keduanya pastinya kita akan mendapat pahala. Namun kan puasa sama sholat kan wajib ya Kak. Pastinya juga kalaupun kita tidak menunaikan sholat ketika puasa, pastinya kita hanya dapat pahala puasa saja, tapi tidak pahala sholat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sholat dan puasa itu harus dibarengi dan dilakukan secara sama ataupun gimana ya, konsisten lah gitu Kak. Nah, kan saya kan suka ya lihat ASMR gitu kan. Nah kalau puasa kan jadi ngiler gitu, soalnya ASMR itu bikin nafsu makan tambah gitu. Menggairahkan. Nah itu gimana itu, apa melihat yang kayak gitu itu bisa membatalkan puasa apa enggak? Mana Bud? Kalau melihat gitu kayaknya enggak, kan cuma melihat. Yang Nggak penting sampai mencicipi. iya, yang penting enggak melihat sama makan. Iya. Kalau melihat sama makan jabatan. Iya. Alvin kayaknya suka banget nih ASMR. Ya apalagi ASMR yang kerusuk-kerusuk gitu, yang gimmick gitu biasanya. Makan batu gitu kan. Oh ya, makan es batu gitu biasanya. Saya lihat-lihat Kak Alvin, Kak Uhud sama Kak Bima ini fit banget sih. Gimana? Apa resepnya kok bisa fit gini? Meskipun bulan Ramadan. Yang pertama itu jangan banyak makan ya waktu sahur. Terus iya. dibanyakin minumnya. Kenapa Kak kalau makan banyak gitu? Karena kalau makan banyak itu biasanya kalau siang hari ini bisa membuat kita lapar gitu. Kayak drop gitu. Iya. Kalau minum nggak? Kalau minum kan mungkin bisa buat nanti gitu. Biar nggak kehausan. Oh, mungkin kalau kamu ini tipe orangnya yang banyak minum daripada banyak makan. Kalau menurut saya sih, kalau kita bagaimana kita fit itu dari pagi sih. Pagi kita habis sahur, jangan tidur dulu sampai kita mau berangkat sekolah. Karena kalau kita udah tidur dulu, jadinya kita kayak lemah lesu gitu Kak, nggak berdaya, nggak ada semangatnya gitu. Kayak bagaimana cara kita menempatkan kegiatan di habis sahur sampai kita mau berangkat sekolah, jangan kosong, jangan leha-leha apapun tidur. Jadi itu kayak menambah mana ya, jadi kita nggak fit itu loh Kak, jadi kita malas maupun gimana gitu. Kalau menurut saya sih gitu, menurut pengalaman. Mungkin Kak Alvin? Kalau saya sih buat nambah kefitan tubuh saya itu saya biasanya kayak Dari takjil. Kembali lagi ya Kak di takjil. mengisi dengan kegiatan positif yang seru-seru gitu. Jadinya kan Contohnya apa Kak? ya mabar gitu kan ya, sedikit-sedikit bikin emosi tapi ya fit juga, tambah fit gitu. Anti toksik nggak mabarnya Kak? Insya Allah karena puasa. Kak mau tanya, kalau mabar-mabar gitu sama emosi sambil emosi gitu apa batal sih Kak?
Nggak tahu saya. Coba cuma Pak Bima bisa menjawab. Mohon maaf, saya kurang dengan ilmu ini, mungkin tidak akan batal. Tetapi dengan kita berkata jorok maupun emosi kan pastinya mengurangi pahala kita kan? Tapi di ML itu mengetik kan, bukan bicara. Kan ada ya, Mungkin ada yang kan kalau kita ngetik itu pastinya terbawa emosi enggak? Iya. Menggebu-gebu mau ngetik apa gitu pastinya pakai caps lock apalagi. Pastinya kan nggak harus membatalkan puasa tapi mengurangi pahala kita. Gitu. Mungkin Kak Alvin dikurangi ngetik-ngetik gitu Kak. Ya amin, semoga bisa. Kalau saya sendiri ya yang tanya, kok saya ini fit, saya ini rajin olahraga. Meskipun berpuasa ini saya tetap olahraga loh Kak. Apa nih Kak olahraga apa? Olahraganya ya seperti itu Kak, membersihkan rumah kan itu termasuk olahraga Kak. Olahraga itu? Iya, termasuk olahraga Kak. Membersihkan rumah gitu. Sambil jogging gitu ya. Bukan kewajiban seorang apa itu? Anak. Manusia apa anak perempuan gitu Iya kan? sih Kak, kan sambil kita menunaikan kewajiban kita nih. Kalau enggak digabrok sapu enggak Kak? Enggak sih Kak. Aman. Iya kan kalau bulan Ramadan kan penuh dengan kesabaran Kak. Mama papa saya. Sabar. Iya. Nanti pas sabar. buka baru dimarahin. Iya. Gitu. Puasa marah ya. Iya puasa marah. Selain membersihkan rumah, Kak Iren ngapain kalau olahraganya gitu? Ya tadi sih Kak, kalau pagi itu kadang sepeda pancal. Kalau enggak juga jogging. Setelah itu semuanya selesai membersihkan rumah gitu Kak. Kan itu termasuk kan seperti kita membersihkan rumah, menyapu rumah, kan itu kita berkeringat ya Kak. Nah itu saya simpulkan sebagai olahraga Kak, karena kita mengeluarkan keringat. Baru nih, baru. Kalau berkeringat itu mandi itu kan biasanya airnya kayak di Masuk. mulut dikit-dikit gitu. Itu Ini mandi apa mandi Kak? Mungkin kebiasaannya Kak Alvin gitu ya. Sambil wudhu gitu. oh ya. Kan masuk dikit-dikit gitu. Itu batal apa enggak ya Kalau kira-kira? sengaja pasti batal Kak. Namun kalau nggak sengaja maupun kita nggak tahu, nggak apa-apa. Pastinya apa ya dimakruhkan gitu Kak. Kayak orang mencicipi masakannya kan nggak apa-apa asal tidak tertelan ataupun tidak dimakannya gitu Kak. Waduh ini sudah jam berapa ya Kak? Saya haus Kak. Kan padahal ini masih puasa keempat nih Kak. Saya Ya, bentar haus lagi sekali. buka, sabar, Iya, sabar. jam berapa ini ya Kak? Kalau Kak Iren itu kalau kebiasaannya ataupun mau berbuka nih di rumah itu yang masak ibunya apa Kak Iren nih? Saya membantu sih Kak. Jadi cuma bantu aja nih Kak? Iya bantu ya, tapi ya ikut Kak, ikut masak gitu. Tapi nggak ikut nyicipi Kak. Enggak Kak, enggak. Kalau Kak Ulus gimana Kak Ulus? Iya sama, cuma membantu saja. Mungkin kan, iya kalau yang perempuan ini kan membantu ibunya ya memasak, dan juga ini kan bisa menjadi ilmu untuk kedepannya nanti kan ya Kak ya. Ya, benar. Untuk mungkin untuk yang laki-laki ini, untuk Dumapa Alvin sama Dumapa Bima gimana nih? Alvin ngapain Alvin? Kalau mau buka puasa menjelang. Ya tidur sih, terus pas baru bangun baru buka gitu kan Tiap hari tidur kayak ya? kayak enak gitu. Tiap hari tidur mulai pagi sampai siang Iya. sampai malam. Malamnya mabar sih. Oh, malam buat mabar. Ya paginya, iya. Nah, Jadi untuk teman-teman nih, kalau malam tuh jangan suka begadang. Nanti efeknya juga ke sudah kalau puasa gini, kalau jam-jam habis duhur, apa sebelum duhur, itu kalau kita malamnya dibuat begadang nih, kita kelelahan dan kita ini gampang mengantuk. Jadi kita kalau selalu tidur kayak Kak Alvin tadi ini selalu tidur, nah ini tidak baik Kak. Apalagi kita kan kalau Ramadan ini kita kan sekolah ya Kak. Kita berangkatnya dari rumah lebih pagi lagi dan kita masuknya kan 6.30 nih. Biasanya Kak Alvin nih suka telat kalau gitu. Iya, Kak. Kalau tidur malam-malam nih tambah telat lagi nih Kak. tapi walaupun saya bangunnya jam 4 pun tetap telat gitu. Nggak tahu kenapa. Gak bisa Kak. Mungkin faktor alam gitu mungkin. Alam yang berkehendak.
udah lumayan jauh, Iya. berangkatnya mepet-mepet jadi kayak mendebarkan gitu. Tergesa-gesa gitu lah. Ada sesuatu yang menarik ataupun kayak mau game gitu kan. Kalau buat saya sendiri sih, kalau tidur malam itu wajib. Soalnya kalau kita, bagaimana kita menjalankan puasa kalau kita tidak tidur. Jadi mungkin buat teman-teman tidurnya dimaksimalin lagi. Dan pastinya juga kalau kita paginya berangkat sekolah lebih pagi lagi, karena kita sekolah pagi dan juga paginya kita sholat dua agar tidak tergesa-gesa kan. Dan mungkin lebih gimana ya, lebih santai aja, tidak tergesa-gesa, dan mungkin lebih meminimalisir terjadinya kecelakaan gitu Kak Alvin. Dengerin tuh Kak Alvin. Ya udah skip. Kalau Uhud kan puasanya di Mahat nih. Di Mahat gimana nih Kak? Ya di Mahat ya sama kayak Kak Alvin, biasanya juga tidur. Tapi kalau di Mahat itu kalau bulan puasa lebih produktif lagi, lebih dibanyakin lagi ngajinya, dibanyakin lagi kayak tafsir kitabnya gitu. Untuk Kak Bima dan Kak Uhud ini lebih suka taraweh apa keluar malam nih? Lebih suka taraweh soalnya saya Oh, di Masya Mahat. Allah. Lebih Nggak bisa keluar. Mungkin teman-teman yang belum masuk Mahat ataupun adik-adik yang masih mau masuk Mahat nih bisa contoh. Ya bisa join di Mahat. Ada mahat laki-lakinya juga sekarang. Ya. Amin. Kalau di Sudah ada, Mahat Kak. nih, kalau di Mahat Kak Uhud, bagaimana cara Kak Uhud nih, kayak kan pastinya teman-teman nih banyak kayak ngajak ini, ngajak itu, ngajak ini. Kalau Kak Uhud lagi capek maupun kayak ngajak tiba ataupun gimana, pendapatnya kakak gimana Kak? Kalau saya lagi capek gitu memilih untuk tidur saja, istirahat sambil menunggu waktu ngaji sore asar, ini tidur dulu istirahat. Ngajinya berapa kali sih Kak? Ngajinya itu waktu asar gini ngaji, nanti habis taraweh juga ngaji lagi buat persiapan nanti mau wisuda. Wisuda, mau wisuda Kak Uhud? Wisuda kelas 3 buat persiapan acara. Oh, Buat waktu- penampilan itu. penampilan. Oh, berarti di Mahat itu juga banyak acaranya ya Kak, banyak Iya. kegiatannya ya Kak. Menarik sekali nih, mungkin Alvin mau join Mahat. Iya. Iya Mohon kan, maaf. tadi rumahnya jauh ya Kak, Ya, dan sering daripada- telat ya, daripada daripada itu. Biar tidak terlambat join Join Mahat. Mahat. Terima kasih sarannya. Untuk yang cewek-cewek ini kan ada liburnya kan puasanya kan. Pendapat kalian yang orang yang puasanya libur tapi makan seenaknya itu gimana sih? Oh kayak waktu kita laki-laki nih, namun teman kita yang cewek kayak aku pray aku Iya. puasa gitu, terus makan di depannya kayak apa ya, ngasut ataupun kayak pamer gitu, nggak puasa gitu gimana? Jangan-jangan Kak Uhud juga gini. Iya. Enggak. Ya diajak aja, diajak untuk ke dalam, jangan dipamer-pamerkan ke orang lain agar orang lain juga tidak bergairah untuk membawakan hal tersebut. Kan baunya juga terasa ya. Kalau makan nih di Mahat gimana Kak? Kalau puasa ini kan biasanya itu 3 kali ataupun gimana? 2 kali. 2 kali. Iya. Kalau sekarang waktu puasa gimana Kak? Waktu puasa itu biasanya kan tahajud. Nanti habis tahajud itu sahur itu buat bersama-sama gitu, antri ambil sahur terus kita makan bersama. Habis makan bersama kita nunggu untuk sholat subuh, lalu kita sholat subuh. Selesai sholat subuh kita ngaji Quran sedikit dan mandi untuk persiapan ke sekolah. Jadi kayak rame banget nih. Iya, banyak kumpul-kumpul. teman-teman. Berhubung waktunya sudah mepet nih Kak ya. Udah buka. iya mau buka. Nggak sabar Habis ini buka Kak. Udah nggak Kalau- terasa. Iya. Alvin mau cari takjil dulu apa? Iya, gimana? ini habis ini keluar langsung cari takjil insya Allah. Nyari gratisan apa beli? Ya gratis. Kalau ada yang gratis kenapa harus beli gitu? Mindset Alvin. Hashtag mindset Alvin. Untuk apa namanya kesan pesan nih sebelum kami tutup untuk Kak Bima dan Kak Uhud. Mungkin dari saya pesan untuk kalian, semangat puasa lagi. Jangan hiraukan perbuatan setan dan tetap produktif di masa bulan Ramadan ini dengan madrasah mandiri berprestasi pastinya. Mungkin Baik. dari Uhud. Kalau saya ya sama, tetap bersemangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan tetap
bekerja, dan tetap sedekah senyum. Oke, ya udah tungguin podcast kita selanjutnya di podcast Mandua Banyuwangi. Terutama jangan lupa untuk teman-teman di rumah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa follow IG Duta Mandawangi @duta_mandawangi, dan tentunya pastikan kalian selalu ikuti update dan keseharian kita sebagai duta. Oke ya Kak, sudah ya Kak. Mari kita akhiri dengan bacaan podcast. hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Irene Calis Ramadhani. Saya Alvin Nursani, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.